Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Are you okay? Yes, I'm fine. Akan thank you very much for your attention. Do you have lunch? Sudah makan siang? Saya belum. Nah, are you sleepy? Ngantuk? Yes. Ngantuk nggak ya? Ngantuk. Nah, ayo hungry, lapar? Aku sama ngantuk kamu banget ya? Okay, before we begin our religion, let's pray. Let's all be believe. Pray. Begin. Ya, your last name ya. SE 004 SE 004 SE 007 Aku. Kok bingung nih? Karena berapa dengan kosong soalnya. Oke. Dewi A, Sabrina, Putri, Hernanto, Teguh, Anggoro, Irfansyah, Budiarso, Hamid, Syahputra, Handayani, Arzeli, Ferdiansyah, Utama, Rifani, Elisawati, Salsabila, Wijaya, Irfansyah, Nisa, Yananda, Nisa, Mulia, Syafi'i, Cahyati, Fikri,
Permatasari, Darmasturi, Wulandari. Nama ibu ada sedih kok bilang. Fikri sudah. Nah, materi apa sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas dua materi ya. Jadi saya harapkan sepanjang kuliah nanti bisa tenang ya. Jadi saya nggak perlu teriak-teriak ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas adalah adjektif. Apa sih adjektif? Boleh ya sambil dibuka Google Translate apa-apa ya. Boleh dibuka Google-nya. Adjektif itu apa? Kata sifat. Contohnya. Baik. Manis, makasih ya. Terus baik, manis, boleh. Terus next apa lagi kata sifat? Bisa. Nah jadi contohnya itu ya. Nah jadi kata sifat adalah kata yang tujuannya untuk mengklarifikasi, menggambarkan sebuah kualitas, ya, kualitas atau kuantitas, ya. Dan jadi secara quality atau quantity. Nah, yang digambarkan itu apa? Bisa noun atau pronoun. Jadi bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa tempat, bisa hewan. Ya. Jadi bisa sesuatu yang dia bentuknya abstrak, ya. Jadi kata sifat itu tujuannya adalah untuk menggambarkan bisa benda mati atau benda hidup. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, banyak sekali ya kata sifat di dalam bahasa Inggris karena kata sifat termasuk penyumbang vocab yang cukup banyak. Noun, verb, sama adjective itu banyak sekali. Nah, misal ketika kita ingin menggambarkan seseorang atau menggambarkan orang, ya, atau makhluk hidup. Misal secara fisik, misal beautiful, handsome, misal young, old, misal pretty, stylish, dan masih banyak lagi. Jadi ketika kita ingin menggambarkan secara fisik atau secara penampilan, misal cute, misal. Nah, jadi kita bisa menekankan pada benda, misal beautiful girl, gadis yang cantik, handsome man, ya, laki-laki yang tampan, sebagai sampel. Pretty girl, nah anak perempuan yang cantik. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menggambarkan orang. Jadi kata sifat pasti selalu melekat kepada misal benda mati atau benda hidup. Jadi tujuannya menggambarkan. Gadis itu seperti apa sih? Oh, misal cantik. Misal laki-laki itu seperti apa sih? Misal handsome, clever, misal for example. Jadi menunjukkan mungkin secara fisik atau secara penampilan yang memberikan sifat menggambarkan. Nah, misal rambut, misal long, misal panjang, misal short itu pendek, misal laki-laki itu misal memiliki rambut panjang atau pendek sih bisa. Nah, lurus misal kalau curly apa curly? Kalau berarti bergelombang. Kalau blonde pirang. Kalau botak. Nah, jadi bisa gambarkan yang orang bisa dari situ bisa memiliki rambut yang keriting, rambut yang lurus, for example, rambut yang pirang, berarti dia menggambarkan bisa rambut si wanita ini misal. Terus mata misal, nah misal small itu kecil, misal ekspresif, misal beautiful, misal face menggambarkan muka, misal oval, misal big, misal ya. Terus round, misal bulan, for example. Nah, dan sebagainya. Jadi bisa menggambarkan secara fisik ya, menggambarkan orang. Misal orang itu seperti apa sih? Misal matanya seperti apa sih? Misal wajahnya seperti apa sih? Misal katakanlah, nah misal hidupnya seperti apa sih dan sebagainya. Selain itu, kata sifat itu kan jenisnya banyak sekali. Misal ketika kita ingin
Small kecil. Kalau large besar bisa. Besar luas lebar bisa. Kalau huge tulisannya huruf apa ini? Besar. Dia lebih besar dari ini. Oke. Terus kalau little kecil. Nah, terus kalau ini kecil, lebih kecil lagi alias mungil. Nah, jadi ini itu lebih kecil, small itu kecil, besar itu big, lebih besar karena kita bisa pakai ini huge atau giant. Giant itu besar atau raksasa. Nah, ketika kita ingin menyatakan atau menggambarkan tekstur, misal permukaan benda, misal halus, misal lembut, kasar, misal superimpresi, bisa dan sebagainya. Atau ketika kita ingin mengetahui bentuk dari sebuah benda, misal ya, katakanlah circle itu benda, square itu persegi, misal ya, round itu juga benda, cone itu bentuknya kayak es krim gitu, seperti itu. Nah ya, terus bisa menggambarkan perasaan orang, bisa ya, jadi bisa menggambarkan perasaan, misal what is your feeling today? Ada yang lapar? Ada yang ngantuk? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi bahagia? Ada yang lagi sayang-sayangnya? Ada yang lagi mungkin kecewa? Ada yang lagi bosan nunggu? Bisa gimana sih perasaanmu sekarang lagi lapar, lagi sedih, lagi kecewa, bisa lagi bosan, ada yang bosan misalnya, ada lagi marah sama orang, bisa seperti itu ya. Bisa menuliskan sebuah perasaan orang, bisa lagi lapar, lagi laparan, bisa juga ketika kaitan sama waktu, bisa ya, cepat, bisa lambat, bisa terus kuno, aksen itu kuno, bisa juga banyak sekali sih, adjektif itu banyak sekali. Terus ketika kita ingin menjelaskan tempat, misal tempatnya beautiful, misal amazing itu bagus ya, boring itu bosan-bosankan, bisa. Terus misal perfect, sempurna. Nah, kalau imperfect ada imnya berarti tidak sempurna. Suitable itu cocok, unik, crowded itu ramai ya, famous terkenal sama dengan populer ya, famous ya, dan sebagainya. Atau misal kita ingin menjelaskan tentang watak atau personality orang, misal clever. Kalau thoughtful itu apa? Penuh pemikiran, berpertimbangan. Kalau confident, percaya diri. Nah, terus kalau kind, baik hati. Nah, terus kalau generous itu apa? Mawar. Nah, suka menolong bisa. Kalau polite, sopan, benar sopan. Terus kalau ini hardworking, terus kalau calm, ya kalau cool ya cool. Kalau friendly, nah, kalau bukannya dinasihat, bisa bikin ramah, ya bisa. Terus kalau funny, atau warna yang negatif atau mungkin kurang pas. What is asal impression itu tidak sama dengan Anda. Terus kasih yang lain. Rasa berat tadi. Boring, bosan. Kalau kuat, kerja. Jealous, boring. Ada di sini sama jealous. Lagi agresif.
Dekat ya. Bisa menunjukkan bisa mengatakan apapun secara orang ya. Banyak sekali sebenarnya ya, kita ambil familiar aja. Sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, open itu terbuka. Ya orangnya terbuka ya, orangnya itu happy, ya, tapi di situ bingung. Nah, akhirnya lagi bingung. Takut, ya takut terus kayaknya lanjut ya. Pengen. Nah, biasanya akan emosi saya dengan perasaan nih, saya pakai yang mana ini? Ini kalau misalnya sedih, misalnya kalau di sini itu lebih ke apa ya? Dia juga bagiannya benar, dia juga terus ini sedih, nangis, lagi nangis ini nangis. Nah, terus ini sedih juga, terus ini juga sama ya nangis, bisa kaget, bisa. Nah, misal ini ngantuk ya, ini mungkin tak sambut apa ya, dan mungkin seperti itu ya. Next. Terus bisa ketika kita ingin mendeskripsikan di luar, nah boleh nggak pakai beautiful, nggak masalah sebenarnya. Nah, kita pasti kalau sudah setuju jangan pakai beautiful, beautiful handsome itu untuk orang aja bisa kucing dulu bisa hantam. Atau ketika kucing cantik, yo yang nggak boleh sih cuma kayak kurang kasar kan yang lain gitu ya. Nah, bisa pakai yang lain ya, bisa cute, nah bisa kayak manis, nah terus selanjutnya bisa place itu berisik, nggak tahu apa bisa. Level itu suka main-main terus itu lah, dia ya memang orangnya itu kayak berani juga bisa ya. Terus apa lagi ya? Intinya ya kita bisa mendeskripsikan buahnya sekiranya untuk dewasa dan seterusnya. Nah, terus kita tambahkan. Terus, misal ketika kita ingin menyatakan atau menggambarkan kondisi misal cuaca atau misal makanan atau minuman, kita bisa pakai dengan kode itu panas ya, kode itu dingin. Terus rainy itu misal bisa situasinya lagi kalau saat ini cerah. Terus kalau tadi ya kita tambahkan round sama circle itu sama lingkaran. Kalau rectangle kayak ukuran seperti ini, persegi, panjang. Nah
banyak seperti itu. Itu juga kata sifat. Oke, ukuran kita tambahkan yang belum ada ya. Misal kalau happy itu apa? Happy. Berat. Oke, kalau kan kata sifat keras bisa, berat bisa. Kalau tipis atau kurus ya. Kalau berat itu sama orang kurus ya. Kalau tebal. Nah, kalau terus dengan juga. Oke ya. Terus untuk usia misal old itu artinya bisa tua bisa kalau untuk orang berarti tua, kalau untuk benda berarti usia atau lama. Oke ya. Ancient kuno, benar ya. Old fashion, update dan sebagainya. Terus apa lagi? Tadi saya tambahkan cuaca, misal kayak tadi hujan. Kalau story berbagai, kalau saya tadi ini angin, nah snowy, salju. Kalau dry, kering ya. Kalau icy berarti beres ya. Kalau foggy, berkabut. Oke ya. Terus tekstur tadi sudah ya. Oke ya, smooth. Terus kalau ya, kalau bilang lawannya tajam. Ya, tajam itu bisa sharp dan sharp. Terus bunyi yang kaitan sama bunyi, misal silent itu apa? Noise itu berisik. Quiet itu adalah tenang, kalem. Terus secara appearance ya, itu sama dengan gestur. Ya, kalau aku itu lebih ke penampakan, kalau bed itu lebih ke bisa lebih ke karakter misal. Clean bersih, dirty. Kalau neat, rapi. Kalau messy, lawannya ada tulisannya rapi, bisa tulisannya rapi, tulisannya berantakan, ada tulisannya berantakan. Tulisannya rapi, tulisannya kan rapi kan berantakan. Biasanya kemudian tulisannya rapi, tulisannya rapi. Ada tulisannya aja, berarti dia orangnya memang sering rapi atau setidaknya dia itu orangnya itu apa ya? Pemilihannya dua. Kadang bagus, kadang acak-acak, kadang beda. Terus orangnya itu dia. Terus kita tambahkan apa lagi ya? Saya little itu bisa kecil, bisa sedikit ya, tergantung konteks. Terus taste atau rasa, bisa makanan atau minuman, ya. Bitter, pahit. Kalau sour, asam. Kalau sweet, manis. Kalau ya. Kalau salty, asin. Tidak asin. Terus bisa apa lagi yang belum ya? Oke, itu menunjukkan kualitas. Kalau kuantitas kan berarti lebih ke jumlah. Nah, jadi angka atau misal angka 1 sampai mungkin tidak terhingga sampai angka yang mungkin belum jelas, misal beberapa, banyak, sedikit. Nah, itu termasuk juga kata sifat. Misal many students yang banyak siswa. Siswanya ada berapa sih? Oh, ada banyak. Berarti dia menunjukkan kualitas dan kata sifatnya. Jadi kata sifat selain tadi menjelaskan kualitas, tapi juga kualitas alias jumlah. Itu juga kata sifat. Terus apa lagi ya? Ada sekali sudah. Ada sekali. Terus kayak tadi kata sifat. Terus nah kita kesini. Nominal sentence ya. Nah, sudah saya serahkan beberapa kali. Intinya bahwa kalimat itu ada dua
seperti ini ya, saya akan ulangi. Oke, kalimat itu kan minim, ada subjek, ada verb. Ada subjek, bicaranya harus ada kata kerja. Nah, cuma dalam kalimat, ketika di situ tidak ada kata kerja, ada kata sifat, maka kita gunakan verb yang bentuknya to be. Maka, nah, salah satu cara menulis kata sifat adalah ditulis setelah to be. Maka subjek to be baru kata sifat. Misal, gadis itu rajin, maka the girl is clever. The girl karena dia sebagai she menggunakan is ya, clever. Siapa subjek yang menggunakan am? Kan ada is, am sama. Kira-kira siapa subjek atau pronoun yang menggunakan am? I. Terus kalau siapa yang menggunakan is? He, she, it. Terus siapa yang menggunakan a? You, be, sama they. Nah, misal gadis itu rajin, the girl is clever karena dia sebagai she. Terus misal, nah, terus kalau gadis itu rajin, misal ya. Oke, maka kita tuliskan the girls ya. Misal gadis itu rajin, gadis maka harus pakai s. Terus karena ini sama, kata gantinya d, ya kita bisa kata gantikan dengan d, maka pakainya a. The girls are clever. Nah, jadi to be sama subjek mesti akan selalu sinkron, nanti baru diikuti kata sifat. Laki-laki itu tampan, maka the boy is handsome. Misal laki-laki itu baik, maka the boy is kind. Tinggal seperti itu terus. Jadi akan selalu diikuti ya, sampingnya juga pakai is, kalau dia sama maka pakainya a. Ya coba dibuat aja ya. Buat besar tapi lihat nih siang-siang. Masa depan. Oh nggak apa-apa, nanti saya tes. Kalau nanya itu saya agak cepat slide-nya, jadi takutnya tidak. Nanti capek. Terus bisa kalian luar biasa, bukan you great, tetapi nah kalau you itu subjek, itu kata sifat, dari kan kalimatnya misi verb nih, maka kita munculkan verb yang bentuknya you, karena itu pakai a, maka you are great. Kalian luar biasa, maka you are great. Misal kamu cantik, misal bukan you beautiful, tapi you are beautiful ya, karena di sini tidak ada verb dimunculkan verb. Terus aku bahagia, bukan I happy, tapi I am happy. Aku lapar, bukan I hungry, tapi I am hungry. Aku haus, bukan I thirsty, tapi I am thirsty. Nah, terus kalau aku ngantuk, ya bukan I sleepy ya, tapi I am. Seperti terus next kita ke sini ya, bisa a boy is handsome, laki-laki itu tampan, si is smart, dia adalah dia itu pintar gitu ya, dia itu pintar dan jelas. Terus next adalah laki-laki yang berani, ini adalah bunga yang indah, ujiannya sulit. Muridku pandai bisa, tasnya mahal, ya, makanannya enak bisa, filmnya menakutkan atau menyeramkan, misal seperti itu ya. Oke, kita akan tambahkan sedikit. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin menambahkan ini itu ya pada kalimat misal this pasti akan selalu diikuti dengan is, selalu diikuti dan tidak benar. Kalau this itu ini dekat, pasti bendanya adalah lebih dari satu alias jamak, maka pakainya this. Buku ini bagus, maka this book is good. Kalau buku ini bagus karena buku itu books ya, terus ini itu this, maka these books are good. Jadi di sini itu mesti ya, nah tunggal, this book is good. Kalau di sini buku jamak, maka ini juga ikut jamak, maka these books are good. Jadi prinsipnya
Justru dia kalau tunggal, kalau jamak ya harus jamak sama. Oke. Terus kalau misal bisa kulit ini kita this student of student. Di student kenapa pakai murid? Murid ini bisa sih, maka dia tetap tunggal ya, entah itu laki-laki atau perempuan, maka dia tetap. Terus kalau misal murid-murid ini rajin, student pakai S ya, D A D level. Oh ya, aku tak tahu. Ya, misal seperti ini ya, kalau untuk bis. Terus kita ke next ya. Ini bagaimana kalau itu kita pakai apa? Masih ingat? Benar atau benar? Nah, oke, kita pakai dan ya. Misal ketika bendanya jauh, kita pakai dan itu diikuti bendanya tunggal agak jauh misal. Kalau itu jamak, kita pakainya dos, maka dos ikuti A, mesti sepatut mesti ya. Oke, maka dos A. Terus misal tas itu mahal dan is expensive, tas itu mahal, tasnya satu misal. Kalau tas itu mahal, maka dos best are expensive. Terus misal anak itu rajin. Bisa child ya, that child is picture. Terus kalau anak itu rajin, anak-anak yang pintar atau children ya. Jadi ini itu akan mengikuti benda, akan dilihat itu bendanya. Ketika tunggal ada jamak ya. Ketika tunggal maka tinggal mengikuti pakai that ya. Terus kalau jamak maka ya tinggal. Terus ya, saya tambahkan saja. Oke, misal ini adalah buku baru, maka dalam Inggris buku baru, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Kalau bahasa Indonesia benda baru sifat, kalau bahasa Inggris dibalik. Sifat baru benda, maka this is
Jadi konsepnya agak berbanding terbalik sama bahasa Inggris ya, bahasa Indo ya. Jadi sifat itu baru benda. Kalau bahasa Indonesia benda baru sifat ya. Terus pengartiannya ya sama gitu ya. Jadi benda dulu baru sifatnya kanan ke kiri seperti ini. Terus kita coba kalau itu ya dan ya. Oke, itu adalah mobil mahal. Oke, berarti mahal apa? Apa? Terus bawahnya itu adalah mobil-mobil mahal. Kuncinya di bendanya dulu ya. Oke, nah, jadi seperti ini. Ketika dia tunggal, maka semua akan ikut tunggal. Prinsipnya sama kayak tadi ya. Ini sebenarnya. Jadi ini jangan. Dan ini ikutnya seperti itu. Jadi kalau misal dus ekspresi kan salah misal, nah karena bendanya tunggal. Nah jadi masalah S dalam benda itu pengaruh ya antara tunggal dan jamak. Seperti itu. Sampai sini any questions? Oh belum. Terus next kita ke sini. Nah, terus untuk yang kedua, kalau tadi kan kita menulis kata sifat setelah to be ya, ada subjek, ada to be, SMA diikuti kata sifat. Nah, jadi kata sifat diletakkan setelah to be. Nah, pola yang kedua ini yang tadi saya bahas, kata sifat ditulis sebelum kata benda. Tapi, nah ini biasanya nanti bentuknya baru frase, jadi belum kalimat yang lengkap bisa gadis rajin. Nah kalau bahasa Indonesia ya pilihan, kalau bahasa Inggris sifat dulu baru yang kata clever. Laki-laki yang tampan handsome man misal. Oke. Terus misal wanita yang cantik misal ya. Oke. Maka beautiful misal woman misal. Nah, jadi seperti itu prinsipnya dibalik. Jadi kalau melakukan kanan dulu baru ini ya. Oke, seperti itu. Nah, terus sebenarnya secara makna sama kayak tadi misal gadis rajin, clever girl sama the girl is clever. Secara makna sebenarnya sama, intinya kan pun pintar. Cuma cara penulisannya agak beda. Yang satu ketika dia ada tuh berarti dia sudah pakai kalimat. Sedangkan yang di atas ini baru frase, ini belum kalimat gadis cantik. Ayo gadis cantik. Nah, jadi dia masih belum lengkap ya secara kalimat. Misalnya gadis clever itu jelas di kalimat. Ada subjek, ada to be is. Kalau yang di atas clever belum kalimat. Lah apa gadis itu? Rajin itu apa misal? Seperti itu. Jadi dalam kalimat ini, nah, dia itu masih bentuk frase. Nah, posisinya kalau dalam kalimat itu seperti itu. Terus kita tambah yang lain ya, misal. Terus kata sifat boleh juga kita tambahi dengan determiner. Misal kayak kata tadi ya, sebuah, seorang, suatu, pakai kata beberapa, ini itu boleh. Misal a beautiful girl, maka seorang gadis cantik. Unekspresif maka sebuah mobil yang mahal. Nah, jadi kalau ada kata ini, maka yang diartikan itu jumlahnya dulu baru benda. Sebuah mobil mahal ya. Jadi kesini baru sini. Some expensive misal car, misal beberapa mobil mahal atau antik. Two new
buku apa ya, 2 buku baru. Many clever student, maka banyak murid rajin. Nah, jadi nantikannya jumlahnya dulu dan dari sifat. Saya buat kalimat. Aku yang manis. Apel manis atau apel yang manis sedang berbagi. Sebuah apel manis. Bisa, many, bisa, ya, bisa ya. Many banyak, smart. Banyak mengawal. Terus oh iya, benar orang bodoh sih, pinter. Akhirnya ada super tahu ya. British. 2 kucing British. Ayo benar ya. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Jadi menulis kata sifat bisa juga ya. Jadi bedanya tulis ya, sifatnya itu berbeda. Kembalikan dari kata apa ya, versi bahasa Indonesia. Oke. Terus next kita akan ke sini. Nah, bagaimana kita menulis kata sifat juga kita tambahin dengan kepemilikan. Misal kayak punya, mereka dan sebagainya. Misal, maka penulisannya, nah ya sama, buku baruku. Maka, nah kepemilikan dulu yang maju, baru kata sifat dan kata benda kayak tadi. Maka kalau buku baruku, my new book. Tahas pada kita or expensive bag. Or misal dulu bahasa Inggris kita or English teacher. Kelas baru kita or new kelas. Terus misal pacar baruku. Mayu pacar apa? Biar orang. Bang. Kan jelas banget dari sisinya. Cakep bukan ya. Amin ya. Nah, terus bisa. Teman-teman baruku. Ya, bisa.
Misal seperti itu, sama jenisnya. Nah, jadi, nah, ketika kita misal ketemu dalam kalimat ini, kata situ sudah kita bahas tadi ya. Ketika ada kata sifat lalu diikuti kata benda, nah itu biasanya fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek dalam sebuah kalimat. Nah, misal coba pilihlah adjektif atau kata sifat dalam kalimat ini nomor 1. Yang butuh kata sifat saja 'Kalimat' karena
belum jelas. Misal gadis yang rajin naik motor, misal gadis yang rajin berjalanan itu berarti kalimat. Terus misal gadis cantik naik motor, misalkan belum jelas ya, bukan belum jelas tadinya, maksudnya belum jelas yaitu kalimat. Nah, belum jelas aktivitasnya, maka jadi kita bisa posisikan dia fungsinya sebagai subjek atau objek. Misal, I read a funny book. Saya membaca buku yang lucu, berarti kan dikenai. Setelah aku makan, dia fungsinya sebagai objek. The blue car drives on the road. Misal, mobil warna biru melaju di jalanan, berarti dia itu kan subjek. Jadi subjek itu kan pernah saya terangkan luas, tidak cuma I read di sini, tapi segala penjabarannya. Kata sifat plus kata benda jadi subjek. Nah, jadi bisa jadi objek. Misal, they eat a fresh food. Misal, mereka makan buah yang segar. Nah, sesuatu yang dimakan dari objek. The smart student answer no questions ya. Murid yang pintar menjawab pertanyaan. Misal, maka dia sebagai subjek. Jadi fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek dalam kalimat. Terus kita akan coba nomor 1. Fungsinya sebagai satu dan objek ya. Ini kalau tanya di depan dia pasti fungsinya sebagai subjek. Terus ini blue notebook objek ya. Dia menulis di atas notebook warna birunya. Terus 3 jadi CSK ya, berarti dia fungsinya sebagai subjek misalnya. Terus 4, the bright stars, ya twinkle itu bersinar kedip-kedip. Maka subjek, misal seperti itu dan sebagainya. Terus ini yang terakhir, he drives a fast car to work misalnya. Nah, mengendarai sebuah mobil cepat, jadi jenis mobilnya masuk. Mobil sport, maka objek. Jadi seperti itu fungsinya bisa sebagai subjek atau objek dalam. Terus ini perbandingan. Kalau orang itu bandingan apa sih sifat kan? Mesti sifat. Entah mungkin secara mungkin ketika membandingkan sesuatu, mungkin benda mati atau benda hidup yang dibandingkan mesti sifatnya, mungkin entah bentuknya, mungkin entah usianya, mungkin harganya, mungkin warnanya, tanggal beratnya. Misal, terus kalau membandingkan orang, misal si A lebih pintar dari si B, misal buku A lebih mahal dari buku B, misal si A lebih pengertian dari si B, misal. Misal seperti ini, jadi yang dibandingkan mesti sifat ya. Kalau bandingkan orang mesti karakter kan. Si A itu lebih baik dari si B. Si A itu misal orangnya loyal ya daripada si B misal seperti itu. Jadi yang dibandingkan mesti sifat. Terus bagaimana kalau kita ingin menuliskan misal kata lebih mahal, lebih apalagi ya, lebih kecil, lebih besar, lebih pandai, lebih rajin. Nah, bagaimana kita menuliskan itu? Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk menunjukkan perbandingan kan bisa kata lebih titik. Atau bagaimana kalau kita ingin menunjukkan paling-paling, misal si paling-paling, misal paling mahal, paling rajin, misal paling apalagi ya murah, kalau eksempel seperti itu. Nah, kan pakai kata paling atau lebih. Kalau dalam bahasa Inggris enggak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita mengenal yang namanya ini. Oke. Kalau positif kan berarti netral. Buku itu mahal deh, karena bandingan dia juga nggak menunjukkan yang paling mahal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu membentuk lebih, kita pakai ending R, ER atau more pada kata sifat. Kalau superlatif itu menunjukkan paling ya. Kita menambahkan ending ST, EST atau more.
Oke, nah, bisa. Kita biasanya untuk membuat negatif atau apa ya, untuk membuat komparatif atau superlatif kita itu pakai ini ya. Nah, kita pakai suku kata seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya suku kata singular. Misalnya, ketika guru kita mengucapkan, ya, sesuai ketukannya, misalnya kata itu adalah satu suku kata, misalnya kata be, pas, itu satu suku kata. Ketika diberikan sesuai dengan vokalnya, ya, bukan tulisan, kita harus bicara tulisan. Misal be, pas itu cepat, slow, satu. Terus misal apalagi ya, cipura, itu satu suku kata. Terus kalau dua suku kata misal happy, misal apalagi ya, yang dua suku kata itu misal satu. Terus misal sweet, narrow, misal itu dua, modern itu dua suku kata. Tiga suku kata itu ketika misal kita menyebutkan misal tiga atau empat, ya misal intense berarti empat suku kata. Terus misal horrible, tiga suku kata. Beautiful, maka tiga suku kata, beautiful. Nah, terus apa lagi ya? Difficult misal, sulit, itu juga tiga suku kata. Nah, seperti itu. Awal mulanya terbentuk dan paling itu dari sini. Nah, jadi ini sudah ada daftarnya ya, nanti kalian bisa baca. Misal, chip itu murah. Kalau lebih murah, cheaper, tambahan ER di belakangnya. Ya, ini sudah ada daftar, nanti kalian bisa tambahkan, bisa pelajari. Terus untuk membentuk paling mahal, cheapest. Terus clean itu bersih, lebih bersih, cleaner. Paling bersih, cleanest. Hot itu dingin, lebih dingin, colder ya. Paling dingin, coldest. New baru, lebih baru, keluar, terbaru, newest. Oke, sekolah itu kecil, lebih kecil, smaller. Paling kecil, smallest. Tinggi itu tall, lebih tinggi, taller. Paling tinggi, tallest, bukan tallest. Jadi sudah ada daftar ya, tinggal nanti soalnya nggak jauh-jauh dari daftar aja. Jadi kalian nggak perlu lupa. Seperti itu nanti bisa dibaca sendiri. Terus, nah kalau katanya satu suku kata berarti komparatifnya tambah S, superlatifnya tambah ST. Misal close itu bukan, closer berarti lebih dekat. Kalau closest paling dekat, karena kalau closest friend berarti teman yang paling dekat. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus ini nih, ada beberapa kata, suku kata yang dia mengalami perkecualian. Nah, jadi untuk membentuk untuk membentuk komparatif kita double ya, konsonan terakhir tambah superlatif tambah EST dan konsonan terakhir. Gak banyak, cuma ini kok. Misal, big itu besar, lebih besar bigger, lebih paling besar biggest. Terus ini bisa ada yang nggak beraturan nih. Jadi kata sifat itu ada yang nggak beraturan. Jadi komparatifnya itu tidak ending ER atau R. Superlatifnya juga tidak selalu di ending ST atau EST. Nah, jadi namanya juga nggak beraturan. Jadi kuncinya hafalan ya. Misal bad, komparatifnya worse ya, superlatifnya worse. Terus few itu sedikit. Itu kemarin itu benda yang bisa dihitung ya. Komparatifnya less, superlatifnya list itu sekurang-kurangnya. Good itu bagus, lebih bagus, better, bener ya. Superlatifnya best, the best berarti ya. Superlatif nggak ada bagus. Maka dari itu kalau
kalau positif berarti banyak kebanyakan siswa dan sebagainya. Lab itu ya apa ya, akhir-akhir ini lab itu juga lebih akhir-akhir ini kalau lab berarti terbaru. Terus sudah ada sebenarnya tinggal kalian tambah, tinggal kalian baca ya, terus sudah ada kertas. Terus ini nih, kalau kata benda, kalau kata sifat endingnya D harus diubah jadi I baru tambah happy, bahagia, lebih bahagia, paling bahagia. Terus ya, bagaimana saya menuliskan ini lebih titik-titik dari sini bisa, atau ini lebih titik-titik dari apa? Nah, jadi untuk membuat komparatif kita tambahkan dan misal ya, untuk rumusnya subjek to be plus komparatif tadi plus dan diikuti now ya. Misal Jack lebih tinggi daripada si John, maka Jack karena Jack sebagai I maka pakainya is kan, ya kan? Jack kan sebagai. Nah, terus habis itu komparatif lebih tinggi taller, terus daripada tambah dan terus daripada si John, maka Jack is taller than John. Jack lebih tinggi daripada si John. Terus Scott is faster than motor misal. Mobil Scott lebih cepat daripada motor. Lisa lebih pandai daripada si Lee. Lisa is cleverer than Lee. Jadi menuliskannya seperti itu. Langsung soal. Buku ini lebih kurang daripada buku itu. This book is lebih murah. Hitungan lebih tinggi dari B. Itu apa? Lebih ada ya. Lebih tinggi. Sudah siap. Ada beberapa yang jawab perkecualian ya, sudah saya tuliskan di sini. Jadi itu bisa untuk kata sifatnya yang sama dengan yang luar biasa saya. Untuk kata sifat dan endingnya plus E sama ED ya. Nah, ini ke depan. Oke ya. Oh, di situ belakang aku belakang. Nah, kalau ini sudah bukannya sudah mengikuti ya. Kalau kata sifatnya endingnya plus X sama ED maka dia menggunakan more untuk lebih, plus untuk superlatif, untuk paling. This
Ini juga pengecualian. Nah ya, sudah ada pengecualiannya, jadi kalian tinggal mengikuti aja pakai or atau pakai r ya. Ekspensif. Terus popular itu juga pakai bukan popular. Nah, ya. Difficult bukan difficulter. Jadi untuk tiga suku kata atau lebih untuk membentuk komparatif kita pakainya more. Untuk superlatifnya most ya. Delicious enak, what delicious berarti lebih enak. Most delicious paling enak. Gak ada delicious expensive, most buat expensive sama most expensive gak ada. Expensive gak ada. Expensive juga gak ada. Terus sudah ada daftarnya ya. Terus bagaimana kita ingin menuliskannya? Saya tambahkan seperti itu. Ini keluar dari UTS ya. Bisa S1 juga dari kelas B. Oke, kelas A juga dari kelas B, maka dari A. Mahal tadi ekspresif, pakainya more atau kan more ya? More ekspresif. Maka seperti itu ya, nanti kalian bisa tahu. Suatu berita-berita dari Jack, John, is, kata-kata tadi bisa pakai VS atau populer ya. Sorry, Jack. Terus bisa ya, bagaimana menulis superlatif? Ya, untuk menulis superlatif pakainya most ya, kita pakai tambahan the biasanya. Ya, misal si A paling rajin di kelas, si B paling pintar di kelas, sama juga paling berarti yang sudah bisa. Di lokasi itu ditebak-tebak dan yang paling ya. Nah, subjek to be diikuti the, baru diikuti superlatif, baru nanti selanjutnya. Misal, Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest itu gunung yang paling tinggi di dunia. Tapi Tiana tidak sendiri. Peter is the tallest boy in his class. Peter itu adalah anak yang paling tinggi di kelas. Jadi yang lain tingginya nggak bisa sendiri. Diana misalnya, dia is the most beautiful in this class. Misalnya, Diana yang paling cantik misalnya. Atau misal paling pintar di kelas. Jadi pakainya buku ini paling itu buku ini paling buku gitu this buku is
Mobil itu paling mahal di showroom. Itu mahal expensive. Untuk pameran seperti satu Taurus ya, Anda dibersihkan kan berarti dia super lari. Dua ada ini nih berarti color dengan color. Tiga yang ada dibandingkan kalau blend pakainya kepala itu sendiri. Empat ini kan komparatif sama simulatif nih. Pilihannya itu ya di gelas ya. Siapa yang punya rumah paling bisa dibilang ini 5. Gitu. Nah, 6 kita 7 13 ya, yang paling mudah 10 yogurt. Aku tuh biasanya yogurt dan yogurt ya. Ya itulah pokoknya ya. Oke, ya. Aku kasih. Ini di kok. Saya beberapa slide saja ya, saya menurut saya, tapi ini sangat kuat. Baca detail, berarti sampai ini ya. Apa sih junction atau konjungsi itu apa sih? Kata hubungan apa? Bisa kalimat-kalimat, kata-kata, frase-frase. Jadi namanya adalah kata hubung. Kata hubung. Namanya adalah kata hubung. Berarti fungsinya yaitu menghubungkan. Dasar hubungnya apa? Oke, namanya adalah kata hubung. Fungsinya adalah menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, atau kalimat dengan kalimat. Itu yang paling kompleks. Bisa kayak kata apa? Apa sih kalau on atau udah tapi terus kalau ini satu lagi so jadi atau sehingga ketika kalian menemukan kata begini maka dia harus setara. Nah, setara itu dalam artian apa? Sebelum dan sesudah kata hubung ini dia harus sama secara jenis kata, frase atau kalimat. Misal kayak gini maksud saya.
Memberikan itu membaca. Misal, you are beautiful and clever. Kamu cantik dan rajin. Jadi ada kata cantik dan rajin itu setara sama-sama kata sifat. Nah, jadi ketika ada penghubung F itu sebelum dan sesudahnya itu harus sifat, harus setara secara kelas kata ya, kelas kata. Kalau misal di sini kata kerja sama kata benda nggak bisa. Kalau kata kerja ya kata kerja, kata benda juga harus diikuti kata benda. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sama. Kalau kata keterangan harus diikuti kata keterangan. Itulah. Bisa. Kata buntu tuh biasanya gini loh bisa. Saya makan apel. Saya makan jeruk. Jadi adanya kata buntu itu bukan sesuatu yang dia itu kayak terputus terpisah jadi satu kalimat. Terjadi bisa I eat an apple and an orange ya. Aku makan apel dan jeruk. Ya. Jadi kata buntu itu menunjukkan dua kalimat itu jadi satu kalimat. Terus bisa I borrow a book sama I read a book. Disatukan I borrow and read a book karena sama-sama subjek. My friends go to school. Not I go to school. Karena ada kata book digabung my friends and I go to school. Jadi fungsinya kayak matematika kalau sama sila. Misal seperti itu. Jadi harus setara. Terus misal kalau dalam frase misal gadis, nah the girl is a beautiful woman and clever student. Gadis itu adalah seorang wanita yang cantik dan bertiap pandai. Ini sama-sama frase. Gadis itu cantik sama gadis itu bertiap rajin karena sama digabungkan sama-sama juga sama jika tidak sama maka digabungkan sebagai. Terus bisa terus misal I wake up early. Aku bangun di pagi hari dan aku minum kopi. Isinya ada subjek predikat diikuti subjek predikat karena sudah setara. Maksudnya setara kata seperti itu. Jadi kalau ada kata bukan sebelum dan sesudahnya itu harus sama pola. Kalau kata yang kata, frase-frase, kalau kalimat ya kalimat. Ada subjek predikat dan subjek predikat. Syarat mesti ada subjek predikat sama si verb. Jadi dia latihan. Maka ya sama subjek verb, subjek verb, subjek predikat dan subjek predikat. Maksud saya itu sekarang itu seperti itu. Luka, kabar, ya. Langsung garanti dulu. Kita tuh dia soal nomor 109. Misal, boleh seperti itu kak. Kau bermain bola dan dia suka bermain bola dan ada subjek. Itu harus setara ya. Setara, rasa, terus ini, itu menunjukkan setara alias garis. Terus kalau ini, apa sih atau menunjukkan pilihan atau penawaran. Misal tentang pilihan, misal kamu harusnya pilih
ada bola kayak sebuah kaki nggak bisa. Aku sakit jadi nggak bisa pergi ke sekolah. Aku tidak belajar dan tidak dapat nilai guru. Bisa aku belajar keras jadi aku tidak dapat nilai yang bagus. Nah jadi ada sebab akibat. Ini soal yang kita mulai. Satu. Kalau sudah konjungsi, diperhatikannya konteks ya, berarti dibaca dulu. Ini banyak waktu. Dua. Itu kayak aku sarapan 2 kali tapi kalau dingin aku nggak skip maksudnya boleh makan. Tiga. Rifan itu lebih senang. Tiga. Pas. Kata dibersihan sehingga terjadinya rasa panasuk. 5. Biasanya kalau ada cat itu mesti dilihat biasanya cat. Belajar atau tidak pernah aja bisa. Nah, ngomong cepat, tapi ramah orangnya, bisa ramah, maksudnya ramah, ya, jujur. So itu kan ada sebuah akibat ya. Benar dapat. Ya bangun apa? Iya, kalau tidur telat, kalau bangun pagi, tapi kalau tidur telat, ada pertentangan ya? Mesti pilih ya. Yakin so itu sudah main sering tidur di bawah matahari mungkin nggak pertentangan nggak ada sebuah itu kan nggak kamu disebut suka masak tapi nggak suka jadi makan bisa tapi nggak suka cuci suka masak tapi nggak senang beberes apa filmnya kita mintakan nggak kebingungan 9.
Aduh.